Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 143. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah Xiao Chen menenangkan diri, dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, dia bisa melihat Feng Feixue yang berdandan seperti perempuan dengan kipas lipat di tangannya. Penampilannya sama seperti dulu, tidak ada perubahan yang terlihat, temperamennya pun sama seperti sebelumnya. Rambut hitamnya yang halus disanggul rapi. Mengenakan pakaian pria memberikan kesan istimewa pada wajahnya yang lembut, sangat anggun dan menawan. Xiao Chen mencoba merasakan kultivasi Feng Feixue dan menemukan bahwa dia adalah seorang saint bela diri tingkat unggul puncak. Hal ini mengejutkan Xiao Chen. Feng Feixue tersenyum lembut. Saat Xiao Chen mengukur tinggi badannya, dia juga mengamati Xiao Chen dengan saksama. Ketika Feng Feixue melihat Xiao Chen kali ini, dia merasa temperamen Xiao Chen lebih stabil dan tertutup. Selain itu, ada jejak aura yang tidak bisa dia pahami, sangat misterius. Mereka berdua berjalan ke meja dan duduk berhadapan. Feng Feixue mengambil cangkir teh dan menuangkan secangkir teh untuknya. Dia berkata dengan lembut, "Sudah lama kita tidak bertemu. Kekuatanmu telah meningkat lagi, selamat." Xiao Chen menerima cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, dia melanjutkan pembicaraan, "Kaulah yang menakjubkan. Meskipun telah berkeliling benua, kultivasimu masih lebih tinggi dariku." Feng Feixue tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan, "Ini pertama kalinya kau mencariku dengan begitu mendesak. Aku bergegas datang semalaman dari ibu kota kekaisaran. Ada apa?" Xiao Chen memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Feng Feixue. Namun, sekarang setelah berada di hadapannya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan mengatur pikirannya terlebih dahulu. Kemudian, dia berkata, "Setelah beberapa waktu, mungkin aku akan meninggalkan negara Qin Agung. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau mengirim Ying Yue untuk membawaku ke ibu kota kekaisaran beberapa bulan yang lalu? Jika aku bisa membantumu, aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa. Namun, jika aku meninggalkan negara Qin Raya, aku mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama." Feng Feixue tersenyum dan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengingat janjinya ketika hendak meninggalkan negara Qin Raya. "Memang, dengan kekuatanmu, sebaiknya kau pergi dan menjalani pelatihan pengalaman. Kau tidak perlu khawatir tentang kesepakatan kita. Sejauh apapun kau berada, aku akan dapat menemukanmu secepat mungkin," kata Feng Feixue lembut. Sepertinya Feng Feixue masih belum mau menceritakan rahasianya kepada Xiao Chen. Itu tidak masalah bagi Xiao Chen, jadi dia tidak memaksa. Dia melanjutkan bertanya, "Bagaimana kabar sepupu Yulan di sekolah Qin Surgawi?" Ketika Feng Feixue mendengar nama Xiao Yulan, ekspresi rumit muncul di matanya. Dia berkata, "Dia telah menerima bunga cahaya mengalir milikmu. Sekarang, dia berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi. Dia menetapkan persyaratan yang ketat untuk dirinya sendiri. Dia telah menunjukkan bakat yang tinggi dan seorang tetua dari sekolah Qin Surgawi telah menerimanya sebagai murid." Ketika Xiao Chen mendengar kabar tentang kondisi Xiao Yulan yang membaik, dia sedikit lega. Setelah itu, mereka berdua terus mengobrol cukup lama sebelum dia menyebutkan masalah kuali naga Phoenix. Feng Feixue ragu sejenak sebelum berkata dengan nada meminta maaf, "Klan Feng memang memiliki metode untuk memurnikan harta karun rahasia. Namun, ini adalah informasi tingkat rahasia tertinggi. Hanya kepala klan yang memilikinya. Bahkan saya sendiri pun tidak mengetahuinya." Xiao Chen merasa terkejut mendengarnya. Namun, setelah dipikir-pikir, hal itu masuk akal. Jika sebuah klan menguasai metode untuk memurnikan harta karun rahasia, kekuatan klan tersebut pasti akan meroket. Rahasia sepenting itu pasti akan berada di tangan kepala klan. Jika tidak, jika sampai bocor, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Mengenai apakah ada alasan lain di balik kesulitan Feng Feixue, Xiao Chen tidak peduli. Sejak awal, dia tidak suka memaksa orang lain. Lagi pula, Feng Feixue sudah cukup membantunya. Hanya teknik gerakan tingkat surga,
seni melayang awan naga biru, yang telah menyelamatkan hidup Xiao Chen di banyak momen kritis. Itu lebih berharga daripada harta karun yang tak ternilai, tidak ada lagi yang bisa dia minta darinya. Feng Feixue berkata, aku benar-benar minta maaf soal ini. Namun, ketika kau meninggalkan kuali naga Phoenix bersama klan Feng, aku bisa membayar sewa kepadamu setiap hari. Setiap harinya 10 batu roh tingkat menengah, sampai kau mengambilnya kembali. Xiao Chen menepisnya dan berkata, jangan berkata begitu. Anggap saja aku menyimpannya di klan Fengmu. Jika dibiarkan di tanganku, itu hanya akan menjadi masalah yang pelik. Sejauh yang Xiao Chen ketahui, memang begitulah kenyataannya. Jika dia bisa menempatkannya di cincin semestanya, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Jadi, itu sangat merepotkan. Keduanya terus mengobrol untuk beberapa waktu. Feng Feixue bercerita tentang beberapa ahli hebat yang pernah dilihatnya di berbagai negara, serta teknik bela diri yang aneh. Semua ini membuka wawasan Xiao Chen, membuatnya semakin bersemangat untuk mengunjungi mereka. Pada akhirnya, tepat ketika Xiao Chen hendak pergi, dia akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan mengungkapkan keraguan dalam hatinya. Feng Feixue, aku selalu ingin menanyakan ini padamu, mengapa kau begitu baik padaku? Pada pertemuan pertama mereka, Feng Feixue ingin memberikan kuali obat naga biru kepada Xiao Chen. Pada pertemuan kedua mereka, dia mengundang Xiao Chen untuk belajar di sekolah Qin Surgawi. Pada pertemuan ketiga mereka, dia langsung memberikan teknik bela diri tingkat surga kepadanya. Setelah itu, Xiao Chen telah menyebabkan begitu banyak kekacauan dan Feng Feixue membantunya mengurus klan Xiao dan menangani akibatnya. Kemudian, dia meminta Ying Yue untuk mengundangnya bergabung dengan Legiun Naga Kekaisaran, ingin membantunya mendapatkan kembali identitas aslinya, identitas yang melampaui orang biasa. Setiap kejadian tersebut menimbulkan rasa terima kasih yang mendalam. Namun, Feng Feixue membantunya tanpa syarat. Hal ini membuat Xiao Chen merasa curiga. Tidak ada yang namanya cinta tanpa syarat di dunia ini, begitu pula tidak ada kebencian tanpa alasan. Untuk setiap akibat, pasti ada penyebabnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Feng Feixue. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia sudah mengantisipasi pertanyaan Xiao Chen sejak lama. Ketika Feng Feixue menatap tatapan tegas di mata gelap Xiao Chen, ekspresi melankolis muncul di wajah Feng Feixue yang lembut. Dia berkata, membantumu sama artinya dengan membantu diriku sendiri. Adapun alasan spesifiknya, sungguh tidak nyaman untuk memberitahumu sekarang. Tunggu sampai kau benar-benar bisa mengendalikan takdirmu sendiri, maka jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Sepertinya Feng Feixue masih belum mau memberitahunya alasan, rahasia mengapa naga Azure menghilang, atau mengapa Xiao Chen harus diusir dari klan. Rahasia-rahasia ini telah lama mengganggu Xiao Chen. Tampaknya akan cukup sulit untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dari Feng Feixue. Apa arti benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri? Bukankah dia dan Feng Feixue sekarang mengendalikan takdir mereka sendiri? Melihat Xiao Chen yang terdiam, Feng Feixue berkata dengan lembut, jika kau benar-benar ingin tahu, kau bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Namun, kuharap sebelum kau pergi, kau telah memperoleh kekuatan absolut. Jika tidak, meskipun kau pergi, nasibmu akan dikendalikan oleh orang lain. Sebagai pewaris terakhir roh bela diri naga Azure, keberadaanmu mengancam kesejahteraan terlalu banyak orang. Bahaya yang ditimbulkannya ibarat menghadapi malapetaka besar di setiap langkah. Dulu, ketika ayahmu mengusirmu dari klan Xiao, salah satu alasan utamanya adalah implikasi dari keuntungan-keuntungan ini. Ini akan tak tertahankan, bahkan bagi seluruh klan Xiao. Yang bisa kau lakukan sekarang hanyalah menjadi lebih kuat, dan kemudian menjadi lebih kuat lagi. Tidak ada jalan lain yang bisa kau tempuh. Kata-kata Feng Feixue membuat Xiao Chen merasa sedikit pusing. Itu menyangkut keberadaan roh bela diri naga biru. Xiao Chen selalu memiliki dugaan yang samar. Kekuatan yang dimiliki naga Azure jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak pernah berani memikirkannya terlalu dalam. Xiao Chen bahkan meremehkan hubungannya dengan roh bela diri naga biru. Ini karena dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Xiao Chen hanyalah seorang yang telah naik tingkat. Tidak ada alasan baginya untuk terlibat dalam semua intrik dan persekongkolan ini. Xiao Chen hanya perlu hidup untuk dirinya sendiri.
Dia hanya perlu perlahan-lahan menapaki jalan seorang kultivator, selangkah demi selangkah menuju puncak. Namun, perkataan Feng Feixue memverifikasi beberapa dugaan Xiao Chen. Sejak hari Xiao Chen memadatkan roh bela diri naga biru, baik secara aktif maupun pasif, mau atau tidak mau, dia sudah terseret ke dalam masalah ini. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Chen mengambil cangkir teh di atas meja dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Kemudian, dia meletakkan cangkir teh itu kembali di atas meja. Dia menenangkan diri dan berkata, terlepas dari kebenarannya, aku akan hidup untuk diriku sendiri dan orang-orang yang kusayangi. Takdir adalah sesuatu yang harus kuperjuangkan sendiri. Kebaikan yang kau tunjukkan padaku, akan kubalas di masa depan. Aku tidak akan menghindar dari kewajiban ini. Selamat tinggal. Setelah Xiao Chen berbicara, dia langsung pergi. Saat Feng Feixue memperhatikan kepergian Xiao Chen, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Setelah sekian lama, sebuah pintu rahasia terbuka di ruang tamu. Seorang wanita cantik mengenakan jubah merah muncul di sana. Wanita cantik ini sangat elegan. Usianya sekitar 30 tahun, tetapi dengan wajahnya yang memesona, ia tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun. Usia tidak meninggalkan bekas sedikit pun di wajahnya. Jika diperhatikan dengan saksama, mungkin orang akan menemukan bahwa wanita ini agak mirip dengan Xiao Chen. Ketika Feng Feixue melihat pria tampan itu, dia berkata dengan lembut, "Bibi, dia tadi ada di depanmu. Apakah Bibi tidak ingin bertemu dengannya?" Ekspresi patah hati terlihat di mata wanita itu, sudut matanya tampak sedikit basah. Ia berkata pelan, "Tidak perlu. Aku berhutang budi padanya. Cukup bagiku untuk bisa mendengar suaranya." Feng Feixue berjalan ke jendela di kamar lantai atas itu. Dia melihat keluar dan memperhatikan Xiao Chen, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan bergerak sangat cepat. Dia berkata, "Aku percaya dialah orang yang kutunggu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menentang keputusan yang dibuat ayah dan para tetua. Kita telah mempertahankan perjanjian ini selama 1000 tahun, tentu saja, kita harus terus meneruskannya. Masih ada satu hal lagi di hatinya yang tak terucapkan. Seperti kata Xiao Chen, takdir adalah sesuatu yang harus diperjuangkan sendiri." Orang yang dipanggil Bibi oleh Feng Feixue menatap Feng Feixue di hadapannya. Wanita muda itu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu saat ia menghela napas panjang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah Xiao Chen meninggalkan kepala suku yang berjaya, dia beristirahat di penginapannya selama 2 hari dan mulai menyelesaikan misi sekte tingkat hitam yang tersisa. Saat Xiao Chen menyelesaikan misinya, dia mendengar berita yang disebarkan Feng Feixue, kuali naga Phoenix telah jatuh ke tangan klan Feng, dan mereka mengundang semua orang untuk datang dan melihatnya. Ketika Xiao Chen pertama kali mendengar berita ini, dia sedikit terkejut. Namun, dia memahami alasan di baliknya. Feng Feixue telah mengalihkan semua perhatian yang tertuju pada Xiao Chen ke klan Feng. Kuali naga Phoenix adalah isu sensitif yang menarik perhatian semua orang. Kemanapun Xiao Chen pergi, perhatian akan tertuju padanya. Terlebih lagi, perhatian tersebut dipenuhi dengan niat jahat. Xiao Chen hanya bisa lolos dari situasi itu jika dia menyerahkan kuali naga Phoenix ke paviliun pedang surgawi, dan mendapatkan perlindungan dari kekuatan yang kuat. Dengan melakukan ini, Feng Feixue telah sangat membantu Xiao Chen. Sebulan kemudian, Xiao Chen telah menyelesaikan semua misi tingkat tinggi yang diembannya. Dia mulai kembali ke paviliun pedang surgawi. Tanpa ada misi yang menundanya, ia mampu kembali ke paviliun pedang surgawi dalam waktu setengah bulan dengan kecepatan penuh. Saat tiba, ia langsung menuju aula sumbangan di platform pengamatan surga. Di lantai 2 aula kontribusi, orang yang memeriksa misi memverifikasi semua kontrak misi yang diserahkan Xiao Chen. "Saya tidak menyangka Anda mampu menyelesaikan semua misi peringkat hitam dalam waktu 3 bulan, kata petugas balai kontribusi dengan takjub setelah selesai memeriksa kontrak-kontrak tersebut. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memilih misi-misi ini setelah perhitungan yang cermat dan pertimbangan yang hati-hati. Tanpa kepercayaan diri yang mutlak, Xiao Chen tidak akan mengambil begitu banyak misi tingkat tinggi sekaligus. Ini totalnya 30.000 poin kontribusi. Silakan hitung, kata petugas itu dengan iri.
Bahkan setelah bekerja di balai kontribusi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mendapatkan begitu banyak poin kontribusi sekaligus. Xiao Chen menerima mereka dengan tenang dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, pelayan di belakang Xiao Chen berkata, "Ye Chen, tetua pertama mengatakan untuk meluangkan waktu mencarinya setelah kau kembali." Xiao Chen berhenti dan berbalik. Dia bertanya, "Apakah ini mendesak?" Petugas itu berkata, "Tidak juga. Dia secara khusus menginstruksikan saya untuk mengatakan agar pergi saat Anda punya waktu. Jika tidak, ya sudah, tidak apa-apa." Saat pelayan itu berbicara, dia menatap Xiao Chen dengan iri. Harus diketahui bahwa tetua pertama saat ini adalah pengambil keputusan sebenarnya di Paviliun Pedang Surgawi. Pelayan itu belum pernah melihat tetua pertama bersikap begitu sopan sebelumnya. Ia hanya bisa mengatakan bahwa potensi Xiao Chen sangat dihargai. Xiao Chen mengangguk sedikit dan mulai pergi lagi. Dia kurang lebih bisa menebak alasan mengapa tetua pertama, Jiang Qi, mencarinya. Karena tidak mendesak, maka dia akan mengesampingkannya untuk sementara waktu. Setelah Xiao Chen menyelesaikan penyerahan misi, dia segera bergegas menuju puncak Qingyun. Di seluruh Paviliun Pedang Surgawi, itu adalah satu-satunya tempat yang memberinya rasa memiliki. Saat Xiao Chen perlahan menaiki tangga puncak Qingyun, dia memandang pemandangan yang familiar di sekitarnya. Dia merasakan kehangatan tertentu yang sudah lama tidak dia rasakan di hatinya. Ketika Xiao Bai, yang menunggu di dalam giok darah roh, merasakan lingkungan sekitarnya, ia segera keluar. Ia melompat ke bahu Xiao Chen dan merentangkan keempat anggota tubuhnya, ia tampak sangat menggemaskan. "Kakak Ye Chen, kapan kau pulang?" Xiao Yang dan Xiao Meng, yang sedang bersiap turun gunung, tiba-tiba melihat Xiao Chen. Mereka berlari menghampiri dengan gembira. Xiao Chen sangat dekat dengan Xiao Yang dan Xiao Meng. Saat melihat mereka berdua, ia langsung naik ke bahunya dan menyapa mereka dengan suara, "Yiya yiya." Hal ini membuat mereka berdua tertawa. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan menurunkan Xiao Bai. Dia mengangguk dan berkata, "Aku baru saja tiba. Bagaimana luka kakak Ruyue?" Xiao Meng sedang bermain dengan Xiao Bai ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Chen. Dia mendongak dan tersenyum, "Kamu akan tahu sendiri setelah melihat langsung. Kamu akan terkejut. Xiao Yang dan aku harus turun gunung sekarang." Berdasarkan nada bicara Xiao Meng, tampaknya cedera meridian Liu Ruyue telah sembuh total. Namun, Xiao Chen merasa sangat penasaran dengan apa yang dimaksud dengan kejutan menyenangkan itu. Xiao yang berdiri di samping, tersenyum dan berkata, "Kakak Ye Chen, sebaiknya kau cepat pergi. Saat kakak Ruyue melihatmu, dia pasti akan sangat senang." Dia sudah berada di arena duel selama beberapa hari terakhir. Xiao Chen mengangguk pelan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya dan bergerak cepat menuju arena duel. Sebelum Xiao Chen mendekati arena duel, dia merasakan aura yang kuat. Terlebih lagi, dia sangat familiar dengan aura ini. Xiao Chen berhenti di luar arena duel dan bergumam, "Ini adalah aura seorang raja bela diri." Terlebih lagi, auranya sangat murni. Apakah kakak Ruyue telah mencapai terobosan? Sepertinya itu sudah cukup. Sebelumnya, hanya ada garis tipis antara Liu Ruyue dan alam raja bela diri. Sekarang setelah dia dibentuk kembali oleh bunga pemurnian tendon, seharusnya dia telah mencapai terobosan. Lebih jauh lagi, pengalaman ini akan langsung mendorongnya ke puncak raja bela diri tingkat rendah. Bahkan beberapa raja bela diri lama pun tidak akan menjadi lawan baginya. Selama waktu yang sangat lama, salah satu alasan utama mengapa tidak ada yang mau datang ke puncak Qingyun adalah karena tidak ada raja bela diri yang menjaganya. Sekarang tampaknya hal ini akan menjadi masa lalu. Xiao Chen dengan tulus merasakan kegembiraan di hatinya. Ia dengan cepat dan tidak sabar berjalan menuju arena duel. Boom, boom, boom. Di dalam arena duel, gelombang energi yang kuat terus-menerus meledak. Liu Suifeng dan Liu Ruyue saling bertukar gerakan. Namun, Liu Suifeng tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dengan kata lain, dia lebih mirip samsak tinju. "Kak, tidak perlu kau memukul sekeras itu. Aku kakakmu," pinta Liu Suifeng sambil terus menghindari serangan Liu Ruyue. "Bang!" Liu Ruyue berkata dengan tenang, "Jika giok tidak dipotong dan dipoles, ia tidak dapat dibuat menjadi apapun. Jika kau bahkan tidak dapat menahan sedikit penderitaan ini,
bagaimana aku dapat menyerahkan puncak Qingyun kepadamu di masa depan? Liu Ruyue mengacungkan sarung pedangnya dan menepis pedang Liu Suifeng. Sarung pedang itu menghantam pergelangan tangan Liu Suifeng dengan keras, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Tiba-tiba, Liu Suifeng melihat sekilas Xiao Chen berdiri di luar. Matanya berbinar gembira sambil berseru, "Kak, Ye Chen ada di sini. Kak bisa berhenti sekarang." Liu Ruyue langsung memukul dada Liu Suifeng dan tersenyum tipis, "Kau menggunakan ini untuk memperdayaiku lagi. Berpura-pura malas, sekarang percuma." Rasanya sangat menyakitkan, Liu Suifeng tidak tahan. Dia batuk beberapa kali dan berkata, "Kak, ini nyata. Lihat keluar." Meskipun Liu Ruyue tidak mempercayainya, ia tak kuasa menoleh. Ia langsung melihat Xiao Chen berdiri dengan tenang di luar. Gerakan tangannya seketika terhenti. Liu Suifeng memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan pertarungan, dan dengan cepat berlari menuju Xiao Chen. "Ye Chen, kau akhirnya kembali. Jika kau terlambat lagi, kakakku mungkin sudah memukuliku sampai mati," kata Liu Suifeng getir sambil menepuk bahu Xiao Chen. Xiao Chen terpental 3 langkah ke belakang akibat tamparan Liu Suifeng. Ini menunjukkan betapa antusiasnya dia. Xiao Chen menstabilkan dirinya dan tersenyum, "Seharusnya kau yang merayakan. Lihat ini, kekuatanmu jelas telah meningkat secara signifikan." Liu Suifeng tersenyum malu dan berkata dengan penuh teka-teki, "Biasa saja. Aku jauh lebih rendah darimu. Aku pergi dulu, nanti kau akan mendapat kejutan yang menyenangkan." Xiao Chen merasa aneh, mengapa semua orang membicarakan kejutan yang menyenangkan. Kejutan menyenangkan itu sebenarnya apa? Liu Ruyue dengan lembut melompat turun dari arena di tempat duel. Jubah merah ketatnya menempel pada sosoknya yang menggoda saat dia berjalan perlahan ke arah Xiao Chen. Wajah anggun Liu Ruyue sedikit menunjukkan rasa malu. Ia tampak gugup, namun, ia sepertinya telah mengambil keputusan dalam hatinya saat berjalan menghampiri Xiao Chen. "Bo!" Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, bibir lembut Liu Ruyue dengan cepat mengecup sisi mulutnya. Tindakan ini sangat cepat, seperti capung yang menyentuh air, hanya sentuhan dangkal yang langsung ditarik kembali. Di luar arena duel, Liu Suifeng, Cao Yang, dan Xiao Meng, yang seharusnya sudah pergi, berkumpul di sana. Mereka semua menyaksikan pemandangan ini tanpa berkedip. "Haha, kakakku memang sangat berani. Namun, dia berhasil melakukan apa yang dia katakan. Aku suka." Liu Suifeng tertawa di samping. Xiao Meng terkikik dan berkata, "Namun, dia sepertinya tidak berpengalaman. Hanya ciuman ringan dan tidak lebih." Cao yang tertawa, "Haha, apakah dia punya pengalaman sama sekali? Ini baru pertama kalinya." Saat pertama kali, Ye Chen yang mengambil inisiatif. "Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, kakak Ruyue akan datang dan marah-marah." Xiao Bai, yang berada di belakang mereka bertiga, memandang kedua orang di arena duel dengan aneh. Matanya dipenuhi keraguan. Saat Cao yang berbicara, Liu Suifeng dan Xiao Meng sama-sama bereaksi. Xiao Meng menggendong Xiao Bai yang ragu-ragu dan segera melarikan diri. Apakah ini yang disebut kejutan menyenangkan? Xiao Chen berpikir dalam hati. Wajahnya yang lembut sedikit memerah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mencium Liu Ruyue, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada kesempatan sebelumnya, keduanya adalah pihak pasif. Kali ini berbeda. Kali ini, Liu Ruyue yang memulainya. Sebuah riak muncul di hati Xiao Chen yang biasanya tak tergoyahkan. Kata-kata Xiao Chen tidak keluar dengan lancar saat dia berkata, "Kakak Ruyue, apa yang kau lakukan?" Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen begitu malu, ekspresi malunya sendiri berubah menjadi ekspresi yang tak terkendali. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini hadiahmu. Terima kasih atas bunga pemurnian tendonmu. Jika bukan karena bunga pemurnian tendonmu, aku pasti sudah lumpuh hari ini. Aku tidak akan mampu menembus ke tingkat Raja Bela Diri. Apakah itu hanya untuk berterima kasih padaku?" Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Dia berkata pelan, "Itu memang sudah diduga dariku. Itu hanya kebetulan saja aku mendapatkan bunga pemurnian tendon." Orang ini benar-benar tidak bijaksana, pikir Liu Ruyue dengan sedih. Sudahlah, sifat bodohnya ini tidak akan berubah. Liu Ruyue memegang tangan Xiao Chen dan berkata lembut, "Jangan bicarakan ini dulu. Biar aku ajak kamu melihat sesuatu." Xiao Chen mengikutinya dengan sedikit curiga.
Mereka pergi ke sudut arena duel dan Liu Ruyue melepaskan tangan Xiao Chen. Dia berkata, "Ini dia, lihatlah. Ada banyak pedang polos yang tertancap di tanah." Pedang-pedang itu memancarkan aura kuno. Ribuan pedang tersebut tersusun dalam formasi yang rumit dan mendalam. Aura kuno dari pedang-pedang itu terhubung menjadi satu. Ketika Xiao Chen berdiri di depan dan menutup matanya untuk merasakannya, pasukan besar yang terdiri dari ribuan kuda dan manusia muncul di hadapannya. Ki pembunuh mereka melonjak, membanjiri dirinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Singgasana merah tua di antara alisnya terus bergetar. Xiao Chen membuka matanya dan berkata dengan terkejut, "Ini adalah formasi pedang absolut kuno miniatur. Namun, mengapa aku merasa ini berbeda dari sebelumnya? Aura kunonya bahkan lebih pekat. Energi pembunuh yang terkandung di dalamnya juga tidak berada pada level yang sama seperti sebelumnya." Liu Ruyue tersenyum puas. Dia berkata, "Tebakanmu benar. Setiap pedang di sini memiliki sejarah setidaknya 10.000 tahun. Mereka benar-benar senjata kuno. Formasi pedang absolut kuno yang dikumpulkan kali ini pasti akan membantumu memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya." Xiao Chen merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Untuk bisa menemukan begitu banyak pedang kuno, Liu Ruyue pasti telah mengerahkan banyak usaha. Xiao Chen tahu dari Liu Suifeng bahwa Liu Ruyue berhutang budi besar kepada Lu Chen ketika dia meminjam pedang kuno terakhir kali. Kali ini, dia memperoleh lebih banyak senjata kuno, harga yang harus dia bayar pasti jauh lebih tinggi. Sebenarnya, Liu Ruyue juga tahu bahwa saat Xiao Chen memahami teknik mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, itu akan menandakan saat dia akan meninggalkan puncak Qingyun. Meskipun begitu, Liu Ruyue tetap membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Xiao Chen merasa akan sulit untuk menanggung kebaikan seperti itu. Xiao Chen berkata dengan tulus, "Ruyue, terima kasih. Aku berjanji padamu, apapun yang terjadi, aku akan mendapatkan peringkat teratas dalam perang peringkat murid dalam di akhir tahun." Perang peringkat akhir tahun ini akan menjadi hal terakhir yang dilakukan Xiao Chen untuk puncak Qingyun selama ia berada di paviliun pedang surgawi. Hanya dengan cara inilah ia dapat membantu Liu Ruyue memulihkan puncak Qingyun sebaik mungkin. Secercah keterkejutan tampak di wajah Liu Ruyue. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen di akhir percakapan. Wajah anggunnya jelas dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Dia berkata, "Kau memanggilku apa?" Xiao Chen menyadari apa yang telah ia katakan. Ia berkata, "Maaf, saya salah bicara. Kakak Ruyue." Liu Ruyue tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Hei, apa aku seseram itu? Kamu bahkan sudah meminta maaf, kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah. Aku izinkan kamu memanggilku Ruyue mulai sekarang. Ingat, jangan panggil aku dengan nama lain." Xiao Chen merasa agak malu saat berkata, "Baiklah, kakak Ruyue." "Tunggu, bukan, seharusnya Ruyue." Xiao Chen tanpa sengaja mengucapkan sapaan yang salah. Ketika melihat ekspresi Liu Ruyue berubah, ia segera mengubah kata-katanya. Barulah Liu Ruyue tersenyum puas.